Si Fajai, ya saya ucapkan selamat tahun baru. Saudaraku, saya percaya juga Happy Valentine, semua kita adalah orang-orang yang sungguh diberkati oleh Tuhan. Siapa diberkati Tuhan? Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saya juga menyapa bagi setiap saudara yang menyaksikan secara online dimanapun Anda berada. Tuhan juga memberkati kita semua. Amin, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu saudara sekalian. Nah, saudara sekalian, tahun ini kita banyak belajar bagaimana hidup kita bisa menjadi influencer. Kalau kita tidak memberi pengaruh, maka dunia yang akan mempengaruhi kita. Itu sebabnya Yesus berkata, kamulah garam dunia, kamulah terang dunia. Dan hari ini ketika di Philadelphia cukup dingin dan juga akhirnya hujan itu menjadi beku, maka kita sadar bahwa saudaraku, garam itu penting sekali. Kenapa? Karena garam ternyata mencairkan air atau es yang beku itu, sehingga orang tidak sampai terselip atau terpleset. Hal yang sama, biarlah kita menjadi garam dan terang dunia dimanapun kita berada, supaya kehadiran kita tidak mengakibatkan kejatuhan orang lain maupun bangsa, tapi kehadiran kita membawa berkat yang luar biasa. Katakan yes. Nah, bulan ini saudara sekalian kita banyak belajar tentang culture atau budaya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang true culture, budaya yang benar, mana budaya dunia yang kita bisa terima, dan mana yang tidak sesuai Alkitab yang kita tidak boleh terima. Nah hari ini saudaraku kita akan belajar tentang culture atau budaya yang lebih lagi, kita akan belajar tentang the culture of success, budaya sukses. Saudara sekalian, saya yakin semua kita adalah orang yang tidak mau gagal. Setiap kita pasti mau sukses. Siapa yang mau sukses? Angkat tangan saudara. Siapa yang mau sukses? Kata bersama saya mau sukses. Nah, sukses tidak hanya bicara soal uang, tapi kita sukses secara rohani, sukses dalam keluarga, dalam kesehatan, dalam karir, dalam sekolah, dalam pekerjaan, dalam keuangan, pelayanan dan sebagainya. Nah, tahukah Anda bahwa sukses merupakan impian Tuhan bagi setiap kita, anak-anaknya. Tahukah Anda bahwa Tuhan sangat memimpikan, merindukan agar semua kita boleh mengalami kesuksesan. Orang tua yang baik, orang tua yang mengasihi anaknya, jelas adalah orang tua yang tidak mau anaknya gagal, tapi mereka mau anaknya sukses. Nah, hal yang sama Tuhan mau saudara dan saya mencapai kesuksesan. Yang mau sukses katakan amin. Nah, saudara sekalian, bicara tentang sukses, ada orang yang alergi dan memusuhi yang namanya kesuksesan maupun berkat. Sementara saudaraku ada orang yang justru memberhalakan tentang kesuksesan. Nah, kita jelas tidak boleh memberhalakan kesuksesan. Kita juga tidak boleh alergi bahkan memusuhi dengan kesuksesan. Karena ternyata kesuksesan itu merupakan sesuatu yang Tuhan ingin kita nikmati. Ada orang yang lain lagi yang mementingkan tentang kesuksesan di sorga. Nanti kalau mati biar sukses di sorga. Tapi mereka tidak memperdulikan kesuksesan selama di dunia ini. Sebaliknya ada orang lain lagi yang mementingkan sukses di dunia ini. Tanpa peduli tentang kesuksesan di sorga setelah kematian. Nah saudara sekalian, kita belajar paling tidak bagaimana hidup kita ketika sukses itu akan bisa berpengaruh lebih kuat. Saudara, hari-hari ini kita belajar ada negara-negara yang berpengaruh kepada dunia. Nah, salah satu contohnya kita akan belajar yaitu negara Amerika. Nah, Amerika bagaimana bisa berdampak mempengaruhi dunia? Ternyata ada beberapa cara, tapi salah satu caranya Amerika menguasai dunia dengan militer. Di mana Amerika membangun banyak, saudaraku, base militer atau pangkalan-pangkalan militer di beberapa negara di dunia. Sehingga akhirnya, saudaraku, Amerika menguasai dunia melalui pangkalan-pangkalan militer yang dibangun. Dan jelas kita tahu biayanya cukup besar, subsidi dari pemerintah Amerika. Tetapi ada satu negara lagi, yaitu negara China. Bagaimana negara China bisa berpengaruh bagi dunia?
Ternyata China tidak membangun yaitu pangkalan militer. Tapi China ternyata punya banyak Chinatown. Di berbagai negara, baik di Amerika, di Eropa, di Australia, bahkan juga di Asia, bahkan sampai ke Afrika. Kalau saudara pergi ke Afrika, tetap di mana matahari terbit, di sana ada orang Chinese yang akhirnya mereka bekerja keras dan berhasil. Dan Anda mengerti saudaraku, sampai ketika Anda ke negara manapun, Anda coba Google Chinese food, maka saudara akan menemukan. Waktu kami ke Switzerland, saudaraku, saya pikir nggak ada makanan restoran Chinese food yang enak. Ternyata saya punya langganan sekarang di sana. Haujenya bukan main, saudara. Nah, Anda tahu, saudaraku, ternyata yang menarik, pemerintah China tidak mengeluarkan biaya untuk mendirikan Chinatown di berbagai negara. Tapi yang ajaib adalah Chinatown itu berdiri survive. Kenapa? Karena mereka membangun faktor ekonomi, memperkuat ekonomi. Bagaimana para perantau orang-orang China akhirnya mereka survive, bahkan akhirnya menguasai ekonomi, memberi pengaruh influence, baik secara culture budaya, baik juga secara makanan, baik juga secara ekonomi. Anda lihat di kota ini, di setiap pojokan-pojokan jalan, saudaraku, bahkan bukan area orang Asia, ada Chinese food di sana, ya toh, yang saudaraku ternyata orang-orang Amerika juga mau memakannya. Nah, Anda tahu, saudaraku, dari dua contoh ini, kita bisa mengambil hikmah. Kalau kita mau menguasai berdampak dengan militer, kekuatan otoriter, silahkan. Tapi ternyata yang jauh lebih powerful adalah kita bisa berdampak ketika kita kuat secara ekonomi. Kenapa, saudaraku? Karena ternyata kekayaan dan kedudukan bisa membuat orang berpengaruh luar biasa. Contohnya, kalau saudara punya Instagram atau Anda punya Twitter, Anda punya Facebook, Anda coba ucapkan sesuatu. Maaf kata, kalau kita bukanlah orang berpengaruh, paling yang like cuma 5 orang, 10 orang, 20 orang, dan ucapan kita tidak didengar banyak orang. Tapi coba lihat, kalau yang namanya Warren Buffett, kalau ternyata Bill Gates nge-tweet sesuatu, atau Elon Musk, ya toh, kemudian pemilik daripada saudaraku Tesla ngomong sesuatu, bam! Langsung orang semuanya mengalami dampak. Kenapa? Karena ternyata kesuksesan itu, saudaraku, akan memberi pengaruh yang luar biasa. Sorry to say, Alkitab yang berkata, Amsal 22 ayat 7, orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Jelas kita tidak mau menginjak-injak orang miskin. Kita tidak boleh menganiaya, menindas orang miskin. Tapi Alkitab sudah menjelaskan, orang yang kaya, orang yang sukses secara finansial, soal keuangan, mereka akan menguasai orang lain. Ada sesuatu power yang akhirnya bisa berpengaruh. Sebaliknya orang yang miskin, yang berhutang akan menjadi budak dari yang menghutangi. Saudaraku, contoh sederhana. Kalau misalnya ada sebuah perusahaan, sebuah pabrik dengan 1000 karyawan. Lalu kita sebagai anak Tuhan yang cinta Yesus diperintahkan untuk menjangkau mereka agar mereka percaya Yesus. Gimana caranya? Kalau saudara kemudian berkata, saya mau pergi ke semua 1000 karyawan, satu persatu, one on one saya mau injili. Boleh, bisa saja. Tapi sampai kapan kita bisa berdampak besar? Tapi seandainya bosnya, pemilik perusahaan itu, kita menangkan bagi Yesus. Lalu kemudian bos itu bertobat terima Yesus. Lalu kita bilang, bos, kamu punya 1000 karyawan, ayo buat kebaktian Natal, buat KKR. Dan kita khotbah tentang Yesus kepada 1000 karyawanmu. Maka akan jauh lebih berdampak. Kenapa? Karena tidak dapat dipungkiri, kekayaan itu akan memberikan sebuah kedudukan dan kuasa. Nah, dengar baik-baik saudara sekalian. Saya mau berkata buat setiap saudara sebagai gembala yang mencintai saudara. Sekali lagi, hati saya bahagia, senang, happy. Lihat saudara semakin sukses dan berhasil. Dan bersyukur di tengah pandemik ini, di bulan Januari ini aja. Ada 3 jemaat kita, syukuran beli rumah baru. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Saya tidak mau membuat saudara kemudian jealous atau apa. Siapa. Tapi saya mau berkata dalam nama saya berkati siap saudara. Semua saudara punya rumah. Tambah banyak berkat yang berlimpah-limpah. Yang mau katakan amin.
Kenapa? Karena justru saya sedih kalau ada jemaat yang mengeluh kesulitan soal kesehatan, kesulitan soal pekerjaan, soal keuangan. Nah, saudara sekalian, mari kita belajar. Kita harus benar-benar membangun the culture of success, membangun budaya sukses. Dan kalau firman ini kita tangkap, saya yakin hidup kita akan berubah. Katakan yes. Nah, kita akan belajar dari Alkitab. Pada zaman Nabi Elisa, ada sebuah keluarga daripada rombongan Nabi yang mengalami peristiwa tragis. Ayo kita belajar dalam 2 Raja-Raja 4 ayat pertama sampai ayat 7. Salah seorang dari istri-istri para nabi, lihat ini istri janda para nabi, seorang yang melayani Tuhan, mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Suaminya seorang pelayan Tuhan, seorang nabi, melayani Tuhan dengan baik dan juga takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Wow, mengerikan sekali. Suaminya sang nabi mati, istri dan kedua anaknya terlilit utang yang banyak, dan akhirnya terpaksa kedua orang anaknya akan dirampas sebagai budak. Kenapa? Karena tidak bisa membayar hutang. Ayat yang kedua, jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Botol kecil isinya minyak zaitun. Nah, saudara sekalian, ayat yang ketiga. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit, harus banyak. Ayat yang keempat. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Ayat yang kelima. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia, ibunya, terus menuang minyak zaitun satu botol kecil. Dibuat Tuhan terjadi mujizat, memenuhkan semua bejana-bejana. Ayat yang ke-6, ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Ayat 7. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah atau Elisa. Dan orang ini berkata, Nabi Elisa berkata, pergilah jualah minyak itu. Pergilah jualah minyak itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Akhirnya janda nabi dan dua orang anaknya berhasil tertolong karena Tuhan yang menolong. Saya percaya Tuhan Yesus hari ini juga sanggup menolong setiap kita. Sesulit apapun keadaan saudara, sesukar apapun. Kalau Tuhan bisa beri mujizat pada keluarga janda nabi ini, Tuhan yang sama bisa menolong saudara dan saya. Amin. Katakan amin. Nah, peristiwa keluarga janda nabi yang terlilit utang ini merupakan pelajaran berharga agar tidak menimpa diri kita, agar tidak terjadi pada keluarga kita. Nah, saudara sekalian, seandainya nabi ini sebelum dia mati, seandainya dia boleh mengulang kembali, boleh flashback, dia masih hidup, kira-kira, saudaraku, kalau nabi ini tahu bakal istri dan dua anaknya akan kena hutang banyak, bahkan sampai akan disita jadi budak, tentu nabi ini harus melakukan sesuatu perbaikan. Sekali lagi, saudaraku, kalau Tuhan izinkan peristiwa ini tercatat di Alkitab sebagai sebuah warning keras, peringatan buat setiap kita agar kita memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada. Nah, apa seharusnya yang dipersiapkan oleh nabi dan keluarganya sebelum ia mati?
Saudaraku, setelah saya merenungkan ternyata jawabannya nabi dan keluarganya harus membangun budaya untuk sukses. Bukan hanya sukses secara pelayanan, bukan hanya sukses secara rohani, tapi bagaimana juga sukses dalam pekerjaan, sukses dalam keuangan, sukses dalam kesehatan, supaya nabi itu nggak sakit dan tidak mati, dan sebagainya. Nah, saudara sekalian, mari kita belajar tentang budaya sukses yang harus kita bangun. Sebelum saya lanjutkan, siapa saudara yang dengar khotbah ini berkata, Tuhan, aku mau belajar untuk belajar budaya sukses. Siapa yang mau angkat tangan saudara? Ayo kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Kita akan belajar budaya sukses yang harus kita miliki, yang harus kita tumbuhkan, kita bangun dalam diri kita dan keluarga kita. Yang pertama adalah berikan warisan karakter dan iman. Pass on the inheritance of character and faith. Mari kita belajar memberikan warisan karakter dan warisan iman. Nah, di antara kesalahan nabi ini sebelum dia mati, tapi paling tidak kelebihan nabi ini, ia telah meninggalkan warisan karakter. Dia telah meninggalkan warisan iman kepada keluarganya. Bagaimana dia memberikan warisan karakter dan iman kepada keluarganya. Dan Anda mengerti bagaimana istri Nabi ini sampai mengakui di depan Elisa. Dan dia bangga bahwa suaminya hidup takut akan Tuhan. Saudara, biasanya ya pasangan kita itu yang paling tahu siapa diri kita. Ya Pak ya. Saudara, kalau di gereja orang bisa kelihatan kayak malaikat. Tapi belum tentu di rumah, saudaraku. Nah, kalau sampai pasangan kita mengakui ke orang lain, bener loh, suamiku itu takut akan Tuhan. Berarti betul-betul nabi itu orang yang baik, orang yang cinta Tuhan. Nah, saudara sekalian, warisan terbesar yang dapat kita wariskan bukanlah uang, bukanlah materi, tetapi warisan karakter yang baik. Warisan iman dalam Yesus. Katakan amin. Saudaraku, seberapa besar kekayaan, berapa banyak rumah, properti yang Anda siapkan bagi anak cucu saudara. Ingat, satu kali bisa habis. Tetapi kalau Anda wariskan sebuah warisan iman kepada Yesus, warisan karakter yang baik, itu ibarat sebuah rumah, fondasi yang kuat, fondasi yang solid, akan membuat rumah itu akan tetap kokoh waktu menghadapi semua goncangan. Kenapa saudara sekalian? Saudara, paling tidak Anda lihat wanita janda nabi ini waktu ditinggal mati suaminya. Ketika utang itu sudah sangat mencekik leher. Minimal dia dan anak-anaknya tidak sampai murtad. Tidak sampai kemudian maki-maki Tuhan, menyalahkan Tuhan, pahit dan kemudian tinggalkan Tuhan. Tidak. Minimal mereka tidak sampai kemudian menjadi orang yang maaf kata menjual diri. Saya nggak tahu berapa umur wanita janda ini, tapi saudaraku, dia tidak mau menjual diri. Bahkan dia tidak sampai stres, tidak sampai bunuh diri. Ini menunjukkan paling tidak ada sebuah fondasi iman yang kuat yang telah diletakkan, diwariskan oleh sang suami dan sang ayah. Saudaraku, orang mengenal juga raja terkaya tersukses di dunia adalah Raja Salomo. Dan sampai hari ini katanya kekayaannya tidak dapat dibandingkan oleh yang lain. Tetapi apa yang menjadi pesan Raja Daud kepada anaknya Salomo? Apakah dia memesankan tentang semua warisan-warisan, ilmu-ilmu yang lain? Satu yang Daud ajarkan buat anaknya. Lihat 1 Tawarik 28 ayat 9. Daud berkata kepada anaknya Salomo, dan engkau anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu. Kenallah Tuhan yang ayahmu ini sembah. Kenallah Allahnya ayahmu. Dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Kata tulus ikhlas dan rela hati bukan bicara soal iman saja, tapi karakter yang baik. Kamu harus punya hati ikhlas, kamu harus punya hati yang tulus. Nah, saudara sekalian, ternyata inilah pesan penting dari Daud kepada anak-anaknya.
termasuk pada Salomo. Dan tidak heran akhirnya Salomo mencoba mengenal Tuhan yang disembah oleh ayahnya. Salomo mengalami Tuhan, dia berjumpa dengan Tuhan pribadi melalui mimpi di Gibeon. Sampai akhirnya Tuhan menawarkan, apa yang kamu mau, apa yang kamu minta. Lalu Salomo minta hikmat. Dan Anda tahu, akhirnya Tuhan memberikan hikmat dan memberi bonus kekayaan dan kehormatan. Dan Salomo mengenal Allah yang disembah oleh ayahnya Daud. Tahukah Anda para orang tua, Anda boleh mempersiapkan pendidikan terbaik buat anak-anak saudara. Anda boleh mempersiapkan warisan, rumah, properti, uang, atau saham kepada anak-anak saudara. Tapi dengar baik-baik, warisan yang terbaik adalah warisan iman dan karakter yang baik. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Apa artinya kita tinggalkan kekayaan banyak, tapi akhirnya anak cucu kita hancur berantakan. Lihat, banyak itu terjadi. Ketika akhirnya orang tua meninggal, anak-anaknya berantem rebutan warisan. Dan itu juga terjadi. Ternyata ada perusahaan-perusahaan hebat ketika diarikan kepada anaknya. Bukannya bisa membuat lebih besar, tapi tambah hancur dan mengerikan. Nah, saudara sekalian, wariskanlah warisan iman dan juga karakter yang baik. Ajari anak-anak saudara takut akan Tuhan. Ajari mereka jujur. Ajari mereka menjadi orang yang penuh hormat. Dan saya yakin itu warisan yang jauh lebih penting. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin, saudara. Nah, cara memberikan warisan karakter dan iman adalah apa? Bawa keluargamu berakar kuat di dalam Yesus. Jangan cuma jadi Kristen hanya cetek atau dangkal. Tapi ajari menjadi Kristen yang mendalam, berakar kuat. Sampai lewati keadaan apapun, dia sadar benar-benar Yesus hidup. Saya ajari anak dan istri saya, saudaraku, untuk apa? Lihat bagaimana Tuhan itu ajaib. Langkah demi langkah yang saya alami. Kemudian mujizat demi mujizat sampai mereka berkata, wow, benar-benar Tuhan hidup. Dan kalau anak-anak saudara mengalami itu, saya yakin itu warisan yang dahsyat. Lalu berikutnya, tanamkan nilai-nilai karakter, nilai-nilai iman yang kuat. Sehingga anak-anak kita walaupun di sekolah, walaupun di masyarakat, mereka melihat ada banyak hal yang jahat, yang salah. Tapi anak-anak kita bisa berdiri tegak. Mana yang aku boleh terima dan mana yang aku tidak boleh terima. Dan itu semua, saudaraku, harus kita wariskan melalui nilai-nilai karakter iman. Saudara boleh bawa anak-anak saudara ke gereja untuk kemudian ikut dalam youth, untuk kemudian ikut dalam acara kelas anak-anak, saudaraku. Tapi yang saya mau beritahu, yang punya tugas utama memberikan warisan nilai karakter, nilai iman, itu orang tua. Lalu berikutnya, ajarkan agar mereka mempunyai iman secara pribadi, bukan iman rombongan. Saudaraku, lihat bagaimana kalau waktu ayahnya sang nabi ada, mungkin mereka beriman. Tapi waktu ayahnya mati, bagaimana istri dan anak-anaknya harus belajar beriman secara pribadi dengan Tuhan. Ada baiknya dan penting kita kumpul bersama-sama, ibadah, iman kita bangkit, kita kemudian menyala-nyala. Tapi kekristenan bukan hanya iman rombongan. Saya yakin pandemik ini membuat orang banyak mulai terisolasi, lockdown, dan kemudian terisolir. Nggak boleh terlalu banyak ketemu banyak orang. Inilah waktunya saudara bangun. Bukan hanya iman rombongan, tapi iman secara pribadi. Yang setuju katakan yes. Dan kalau kita mewariskan warisan iman, tenang hati kita. Lewati goncangan apapun, anak cucu kita tetap setia, takut akan Tuhan. Yang kedua, budaya sukses yang harus kita miliki. Better safe than sorry. Better safe than sorry. Lebih baik kita persiapkan daripada kita minta maaf. Ini adalah sebuah pepatah Inggris. Pepatah Indonesianya peribahasanya adalah sedia payung sebelum hujan. Persiapkan diri kita. Persiapkan keluarga kita. Untuk siap kalau goncangan terjadi. Ketika ada kematian, ketika ada masalah. Mereka harus kita persiapkan sejak dini. Anak-anak kecil di Israel. Itu sejak kecil diajari di sekolah. Dilatih. Dan kemudian bukan cuma latihan fire drill kalau ada kebakaran. Tapi kalau ada bom, kalau ada musuh menyerang. Apa yang mereka harus lakukan?
Sikap mereka, bahkan mereka diajari sejak kecil. Seandainya dari sekolah, bagaimana mereka bisa pulang ke rumah sendiri. Itu diajari, dipraktekkan. Kenapa? Loh, kan orang tuanya bisa jemput. Lah kalau orang tuanya sudah mati kena bom, musuh. Nah, Anda tahu, mereka mempersiapkan anak-anak. Bukan hanya untuk sukses, tapi waktu mengalami goncangan. Nah, banyak orang hanya mempersiapkan diri mengejar kesuksesan. Tapi juga tidak belajar apa yang harus dilakukan saat alami kegagalan. Ada banyak orang mengajarkan dan melatih untuk bisa untung besar. Tapi kalau sampai rugi, apa yang harus dilakukan? Nah, saudara sekalian, saya percaya kita harus benar-benar mempersiapkan diri kita menghadapi goncangan apapun. Kesalahan Nabi ini, ia tidak mempersiapkan istri dan anak-anaknya jika seandainya ia mati. Saudara, better safe than say sorry. Lebih baik kita berjaga-jaga siap. Kata bersama saya harus siap sedia. 2, 3. Lebih keras, saya harus siap sedia. Namanya kematian bisa datang kapanpun juga. Tidak mengenal usia dan keadaan. COVID-19 ini telah membuat banyak orang-orang yang kita kenal, yang kita cintai. Tidak diduga-duga berpulang. Seandainya kematian itu datang menimpa kita. Seperti Nabi itu. Yang mati enak. Gitu? Karena percaya Yesus begitu mati, buka mata surga. Bahagia. Yang mati enak. Yang ditinggal mati. Ternyata itu harus tetap berjuang. Lihat bagaimana istri janda Nabi ini gak siap. Waktu suaminya mati. Saya mau ajak setiap jemaat. Siapkan diri Anda. Sedia payung sebelum hujan. Supaya waktu kita sukses maupun gagal, kita tetap akan mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, saya kasih contoh sederhana yang lagi viral. Saudara, sejak 2011-2012, beberapa orang sudah mulai kenal namanya cryptocurrency. Atau mata uang secara apa? Media. Dan Anda tahu saudaraku, mulai muncul ada yang namanya kemudian Bitcoin, Litecoin, dan yang lain-lain. Dan itu adalah mata uang currency yang nanti tanpa bank, tapi langsung. Dan Anda tahu harganya waktu itu tahun 2011-2012 murah sekali, hanya berapa sen dolar. Dan ternyata di seluruh dunia hanya dibuat bukan fisik, tapi secara kuota hanya 21 juta. Dan Anda tahu saudara, akhirnya orang mulai berpikir apakah ini bisa menjadi sebuah investasi. Nah, di San Francisco ada seorang pria bernama Stephen Thomas. Di mana tahun 2012 dia beli 7.003 Bitcoin. Harganya cuma satu Bitcoin cuma berapa sen dolar. Anda tahu hari ini, per hari ini, satu Bitcoin harganya 49 US dollar. 49.000 US dollar. Dan ternyata Stephen Thomas ini, dia baru sadar 7.003 kali harga sekarang. Dia dapat kekayaan 220 juta US dollar. Tapi masalahnya, Anda tahu, waktu dia beli itu, dia harus pakai dompet digital. Yang harus punya password khusus, yang tidak boleh terkoneksi dengan yang lain untuk keamanan maupun email pribadi. Persoalannya ketika akhirnya Bitcoin yang dimiliki oleh Stephen Thomas jadi 220 juta US dollar. Dia lupa passwordnya. Sudah 8 kali dia masukkan password, salah semua. Dan peraturannya dalam dompet digital maksimal 10 kali. Kalau sampai 10 kali salah, hilang uangnya semua. Dan tidak ada yang bisa menolong. Tim Bitcoin pun tidak bisa menolong. Karena yang tahu hanya orang itu. Jadi masih sisa 2 kali. Stephen Thomas ini lagi benar-benar stres. Kalau sampai yang ke-9 salah, ke-10 salah, gone. 220 juta US dollar. Itu kalau dibelikan bakpao di Canaton. Berapa? Tapi akhirnya dia tweet.
dia sudah siap. Kalau sampai yang ke-10 tetap salah, dia akan siap kehilangan 220 juta US dollar. Betapa bodohnya dia sampai lupa hal yang penting. Makanya saya beri pesan sebagai gembala. Mulai sekarang catat baik-baik semua rekening bank saudara. Password saudara. Dan jangan pernah Anda lupakan, Anda catat baik-baik siapa orang yang pernah menolong saudara. Jangan lupakan siapa gembalamu kalau engkau sudah sukses. Saudaraku, konyol kan? Dia udah dapat sekian banyak, kaya raya, tapi nggak bisa nikmati kalau sampai dia salah dengan passwordnya. Saudara, Matius 7 ayat 24-25, Yesus bilang begini. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana. Apa tanda orang bijaksana? Yang mendirikan rumahnya di atas batu. Injil yang lain mengatakan menggali dalam-dalam, lalu kemudian meletakkan batu fondasi yang kuat. Ayat 25, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tanda orang bijaksana adalah dia siapkan. Kalau sampai dia bangun sesuatu, dia harus bangun fondasi yang kuat. Better safe than sorry. Dia siapkan fondasi yang kuat. Orang mungkin mentertawakan, kamu buang-buang waktu, kamu buang-buang biaya. Buat apa? Fondasi tidak kelihatan. Tapi bagi dia itu penting. Betul, waktu keadaan baik nggak ada bedanya. Waktu badai datang, rumah yang tidak punya fondasi kuat hancur. Rumah yang fondasinya kuat akan tetap bisa kokoh. Lebih baik persiapkan diri untuk kita melewati semua keadaan. Nah, persiapan baik bagi masa depan itu apa? Ajarkan keahlian untuk semua anggota keluarga kita. Untuk bisa mandiri secara keuangan. Bukan hanya mandiri soal rohani, bukan hanya mandiri soal kehidupan, tapi juga soal keuangan. Jangan terlambat. Sampai kapan kita membuat anak kita, walaupun kita kaya raya, anak kita cuma ngemis-ngemis, hanya mengharapkan dari orang tuanya. Iya, kalau orang tuanya hidup, kalau orang tuanya mati, maka mereka akan seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Saudaraku, mari sekarang anak-anak muda kita harus diajar sukses dalam berbagai area, enggak cuma sekolah, tapi sekarang sukses rohani, tapi juga bisa diajar cari uang sendiri. Ada kesaksian dari tim kita, pengurus kita, anaknya masih teenager, tapi mulai dilatih. Dikasih modal cuma $1.500 untuk jual beli di online. Sneaker-sneaker yang top. Anda tahu, orang tuanya saksi dengan bahagia. Puji Tuhan Pak, anak saya kemudian akhirnya terus dari untung kecil, dia terus kumpulkan. Dan sekarang dari modal 1.500, dia sudah kumpulkan $20.000. Bahkan dia mau berencana beli mobil sendiri dengan hasil dia kerja sendiri. Masih teenager. Itu contoh yang harus ditiru. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Amin, saudaraku. Persiapkan tabungan dan investasi bagi masa depan. Saudara, sekali lagi. Kalau yang mati dalam Yesus, mati enak, langsung ketemu Tuhan. Tapi keluarga yang ditinggalkan, kalau belum siap, itu mengerikan. Siapkan tabungan, baik tabungan di bank, deposito dan sebagainya. Tapi juga bisa investasi, baik itu saham yang sehat, kemudian juga life insurance. Anda tahu kenapa perlu kita beli life insurance? Bukan berarti tanda tidak percaya beriman sama Tuhan, bahwa Tuhan pelihara. Tidak, tapi itu justru tanda kita bijaksana. Saya ngomong life insurance sekali lagi, saya tidak pernah jadi broker life insurance. Jangan ada kemudian Pak Lukas sekarang jadi tukang jualan insurance. No. Saya sarankan Anda carilah perusahaan insuransi yang baik, yang kredibilitas tinggi, dan Anda tahu, itu sekarang akan menolong kita. Seandainya Anda punya rumah cicilan 30 tahun, lalu kemudian di tengah jalan, misalnya tahun ke-5, sang suami yang kerja mati, maka sisa cicilan rumah tetap harus dibayar oleh istri dan anak-anaknya. Nah, seandainya beli asuransi jiwa, sang suami mati, keluar anggunan uang besar, maka uang itu akan bisa melunaskan rumah itu langsung. Dan kelebihannya akan bisa membuat istrinya untuk survive. Yang pasti istrinya tidak boleh bunuh suaminya setelah suaminya diberikan asuransi tinggi, saudaraku. Lalu kemudian juga, saudaraku,
untuk kita bisa investasi properti, investasi saham, dan sebagainya. Supaya apa? Supaya persiapan. Dan yang menarik sekarang, asuransi jiwa sudah jauh lebih modern, lebih maju. Ada yang bisa menjadi tabungan. Di mana akhirnya ketika kita panjang umur 65 atau 70, itu bisa diambil uangnya. Dan itu berbunga, akan dapat profit dan sebagainya. Nah, kita harus belajar persiapkan tabungan dan investasi. Berikutnya, persiapkan surat ahli waris jika sampai kita meninggal. Sebagai gembala, saya ingatkan dan saya sarankan dorong saudara. Jangan terlambat. Sudah terlalu banyak kasus ketika orang tua mati, ribut semua. Bahkan ada yang tidak settle antara anak-anak, terpaksa disita oleh negara. Nah, saudara berkata, saya masih muda, saya masih sehat Pastor Lukas. Buat apa? Lebih baik Anda siap payung sebelum hujan. Kenapa? Sudah bisa cari pengacara-pengacara yang baik untuk membuatkan ada namanya will. Will itu saudaraku adalah surat ahli waris kalau sampai kita mati. Kalau suami mati jatuh ke siapa? Ke suami, ke istri. Kalau istri mati ke suami. Lah kalau dua-duanya mati ke anak-anak. Anak-anak pun harus dibagi. Sudah langsung ada sebuah kejelasan. Tapi kalau anak-anak masih di bawah umur 18 tahun, ada guardian yang akan harus menolong untuk mengatur semua. Sampai nanti anak-anak sudah dewasa. Nah, saudaraku ada juga living trust. Di mana kalau sampai orang itu tidak mati tapi kemudian koma. Maka apakah diizinkan, siapa yang mengizinkan untuk memberikan keputusan. Untuk pakai alat bantu pacu jantung, alat pernafasan dan sebagainya. Bahkan juga ada power of attorney. Di mana kalau sampai ada apa-apa, siapa yang diberi kuasa, orang yang dipercaya untuk mengatur semua properti, keuangan dan sebagainya. Nah itu perlu diperjelas. Nah nanti karena waktu singkat, kalau ada saudara yang mau lebih detail, nanti Anda bisa telepon saya atau telepon istri saya, Pastor Shirley, untuk kami bisa tolong saudara. Dan ada pengacara-pengacara yang kami bisa sarankan, yang akhirnya terbukti dengan baik. Nah saudaraku, ini adalah sebuah persiapan. Better safe than sorry. Yang ketiga, yang terakhir. Budaya sukses yang harus kita miliki, no pain, no gain. Tidak ada sesuatu yang kita bisa nikmati sebelum ada sebuah perjuangan. Pepatah peribahasa Indonesia, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke Chinatown. Ke tepian, saudara. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Orang sukses adalah orang yang bisa menunda kesenangan untuk akhirnya menikmati kesenangan yang jauh lebih besar. Anda tahu bahwa anak-anak milenial sekarang, cara berpikirnya kebalik. Yang penting sekarang happy, nanti belakangan urusan belakangan. Nah kita harus belajar didik. No pain, no gain. Bagaimana kita bisa melatih keluarga kita dan diri kita. Elisa mengajar agar keluarga janda Nabi ini tidak sekedar mengharapkan pertolongan Tuhan. Tidak sedang mengharapkan pertolongan orang lain, ngemis-ngemis. Tetapi mau bekerja keras agar mujizat itu terjadi. Coba renungkan, kenapa Tuhan tidak langsung buat di depan Elisa? Nih, tak kasih uang banyak, terima kepada janda Nabi. No. Apa yang Tuhan katakan melalui Nabi Elisa? Pergi, kamu pinjam bejana-bejana kosong kepada tetangga-tetanggamu dengan banyak. Itu bayangin rasa malunya bagaimana. Ini dianggap stres kah atau apa. Tapi dia kerja keras dengan anaknya. Kumpulkan sebanyak mungkin. Mungkin dari pagi sampai menjelang malam. Kumpulkan sebanyak mungkin. Setelah itu harus apa? Tuang satu persatu. Di situ mujizat terjadi. Tapi yang menarik kemudian apa? Pergi jual minyak itu. Nah jual minyak bicara apa? Belajar berjualan. Belajar kerja untuk mendapat income. Lalu kemudian bayar hutangmu. Dan kemudian hiduplah dari lebihnya. Janda Nabi dan anak-anaknya harus belajar berbisnis, menjual minyak. Dan harus bisa mengelola uang dengan baik. Coba kita imajinasikan, istri seorang pendeta yang tidak pernah tahu tentang bisnis. Tiba-tiba terpaksa harus jualan minyak. Dia harus ngerti, 1 liter itu berapa ya? 1 galon itu bagaimana ya? Harga per liternya berapa ya? Dan Anda tahu, di situ kita harus melatih diri untuk kita belajar bekerja keras. Amsal 10 ayat yang keempat sebagai yang terakhir. Tangan yang lamban membuat miskin.
Tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Ternyata kaya itu gampang. Menjadi kaya itu mudah. Tidak ada yang amin. Asal kita mau kerja rajin, Tuhan bisa berkati kita di tangan Yesus dengan cara yang ajaib. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. No pain, no gain. Kerja keras yang benar adalah apa? Fokus mencapai target yang terpenting. Yang menarik, Elisa bilang ini, pergi jual minyak itu, bayar utangmu. Lunaskan utangmu. Enggak, dia ngomong ini, pergi jual minyakmu, dapat duit banyak, vacation. Jalan-jalan, pulang ke Indonesia dulu. No. Harus ada fokus yang jelas. Saudara, maaf kata, apa artinya kita kelihatan wow, kayaknya hebat, kayaknya makmur. Maaf, utangnya banyak. Tadi Amsal berkata, orang yang berhutang jadi budak daripada yang menghutangi. Berapa banyak orang kerja keras, cuman jadi budaknya bank. Demi membayar bunga. Kenapa tidak? Kalau ada berkat lebih, kita ikat pinggang dulu, kemudian selain kita memberi untuk pekerjaan Tuhan, kita juga menabur, tapi juga kita mulai cepat lunaskan hutang. Saya mau beritahu saudaraku, kita bersyukur gereja ini diajari Tuhan. Akhirnya kita harusnya 30 tahun cicilan gedung ini tiap bulan. Minimal 20.000 US dollar. Tapi akhirnya Tuhan berkata, jelas sekali. Cepat lunasin. Begitu ada berkat lebih, kita tambahkan ke bank. Ada berkat, kita tambahkan. Puji Tuhan tidak sampai 7 tahun, kita sudah debt free. Nah coba bayangkan seandainya di tengah pandemik ini, gedung yang mahal ini, dan belum lunas. Kita harus tetap bayar tiap bulan. Betapa itu beban yang berat. Selagi engkau kelimpahan, belajar untuk bisa mempunyai target yang terpenting. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Kerja pintar dan kerja tim. Lihat wanita janda Nabi ini. Disuruh kerja untuk apa? Jual. Kalau jual, ingat, bukan cuma ngasih. Kita ada waktunya charity. Kita membagi makan, tapi ada waktunya Anda bisa dapat untung. Tapi bagaimana untung yang wajar, bukan untung yang gila. Tapi juga bagaimana kerja tim, anak-anaknya pun harus kerja sama. Dan berikutnya kerja jujur. Apa artinya pinter usaha, tapi tidak jujur. Hal-hal yang haram pun disikat, yang ilegal pun dihajar. Jelas itu sesuatu yang tidak boleh kita langgar. Dan maaf kata, banyak orang di banyak negara yang seringkali iri, marah, jealous dengan keturunan Chinese. Saudara, ini seandainya ya. Saya merenungkan seandainya saya terlahir di Papua. Dan saya adalah orang pribumi Papua. Waktu kemudian di kota Papua, di berbagai kota di Papua, saya lihat ada orang-orang Chinese yang sukses. Dua pilihan saya. Apakah saya iri, memusuhi, atau justru saya mau belajar kenapa orang-orang Chinese sukses. Saudara, hari ini sekali lagi tidak ada tujuan bicara soal rasis atau apapun. Tapi minimal kita harus belajar untuk kita bisa kerja keras. Dan salah satu yang kita tahu di seluruh negara dunia yang menguasai ekonomi dunia cuma dua bangsa. Yahudi dan China. Orang terkaya nomor satu di Indonesia adalah orang keturunan Tionghoa. Hartono keluarga, pemilik rokok Jarum. Para penguasa-penguasa ekonomi di Australia, di Kanada, dan sebagainya. Cuma dua bangsa ini. Dan apa kelebihan rahasia sukses orang Chinese secara soal ekonomi? Mereka bekerja keras. Mereka tidak cuma mental jadi karyawan. Maaf kata, kalau Anda hari ini berkata, saya cuma kerja, pokoknya tergantung berapa jam. Sampai kapan kita kuat? Apalagi nanti, tidak lama lagi, kita bisa tergantikan oleh mesin-mesin robot yang akan bekerja di banyak tempat. Kita harus selain bekerja keras, kerja dengan sepenuh hati. Mereka juga kerja hemat, hidup hemat. Ingat, hemat beda dengan pelit. Kalau pelit itu sudah pelit sekali. Hemat itu tahu mana bagian yang harus dipakai, mana yang harus di-saving. Mana bagian yang harus dipersembahkan untuk Tuhan, mana yang harus di-saving. Mana yang harus dinikmati, mana yang itu hemat, bukan pelit. Bahkan sejak kecil orang-orang Chinese diajar sudah bisa berbisnis, jualan.
punya keahlian manajemen, ngatur uang dengan baik. Maaf kata, ada orang itu terima $1.000, langsung dihabisin semua. Tapi kalau orang Chinese sebetulnya, terima 1.000, kalau bisa 900 masuk tabungan. Hanya 100 yang dipakai. Lalu kemudian berani mengambil resiko dan selalu tepat waktu. Kesimpulannya, bangunlah budaya sukses agar peristiwa tragis keluarga Nabi ini tidak menimpa kita. Siapa mau membangun budaya sukses? Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Lebih mereka katakan haleluya. Nah, budaya sukses yang harus kita miliki. Ada 3 poin yang kita harus belajar. Yang pertama, berikan warisan karakter dan warisan iman. Jangan pernah lupakan Tuhan. Minimal keluarga janda Nabi ini. Karena mereka cinta Tuhan, takut akan Tuhan. Karena mereka betul-betul melayani Tuhan. Gak heran Tuhan tolong dengan mujizat yang ajaib. Yang kedua, better safe than sorry. Lebih baik kita sedia payung sebelum hujan. Persiapkan keluarga Anda ketika menghadapi goncangan apapun. Bahkan waktu sukses maupun gagal. Waktu untung besar maupun rugi besar. Dan yang ketiga, no pain no gain. Tanamkan nilai ini. Bahwa semua yang kita bisa capai di masa depan. Itu gak akan terjadi otomatis. Harus ada perjuangan. Maaf kata, ada banyak orang iri lihat orang sukses. Tapi orang itu tidak tahu bagaimana perjuangan kerasnya. Hari ini saudara, saya memberkati setiap saudara. Biar saudara membangun budaya sukses. Semakin sukses dan mempermuliakan nama Tuhan. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan.